Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fitria Novia Ristiani, absen 13 dari kelas 10 IPA 5. Dan ini teman saya. Nama saya Martadila Najwan Nurhaliza, absen 18 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini kita akan mempelajari seputar Nema Telmintes ya teman-teman. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu Nema Telmintes? Baik, sekarang kita akan menuju ke pengertian dari Nema Telmintes. Nema Telmintes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nema Telmintes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yaitu benang dan helmintes yang artinya cacing. Nema helmintes sudah memiliki rongga pada tubuh walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Rongga tubuh pada Nema helmintes disebut pseudoacelomata. Cacing ini mempunyai tubuh meruncing pada kedua ujung sehingga disebut sebagai cacing gilik. Slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss, 'cause nothing as sweet as Ciri-ciri dari Nema Telmintes sendiri yang pertama yaitu merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. Yang kedua yaitu memiliki 3 lapisan tubuh atau disebut tripoblastik, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan dalam mesoderm, dan lapisan tubuh dalam endoderm. slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss, 'cause nothing as sweet. Yang ketiga yaitu tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga sejati, sehingga rongga ini disebut pseudoacelomata. Yang keempat yaitu kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindungi dari enzim pencernaan inang. Yang kelima yaitu sistem pencernaan sudah lengkap. Yang keenam, belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau disebut pernafasan. Yang ketujuh yaitu sistem saraf, merupakan saraf cincin. Kita akan bergeser ke cara hidup dan habitat dari Nema Telmintes. Berikut adalah cara hidup dan habitat dari Nema Telmintes. Yang pertama yaitu kita akan membahas cara hidup Nema Telmintes terlebih dahulu. Cara hidup Nema Telmintes adalah hidup bebas. Ada pula yang sebagai parasit pada manusia. Nema Telmintes yang hidup bebas berperan dalam penguraian sampah organik. Sedangkan yang hidup sebagai parasit, dia akan mengambil makanan dari sari atau daerah inangnya. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang habitat dari Nema Telmintes. Berikut adalah habitat dari Nema Telmintes. Nema Telmintes terdapat di dalam tanah yang becek di atas perairan air tawar atau laut. Sedangkan Nema Telmintes yang hidup sebagai parasit hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kita akan menuju ke habitat dari Nema Telmintes sendiri. Habitat Nema Telmintes terdapat di tanah yang becek di dasar perairan tawar atau laut. Sedangkan Nema Telmintes yang hidup parasit hidup di dalam tubuh makhluk hidup dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dari darah dan inangnya. Hampir seluruh hewan dapat menjadi inang bagi Nema Telmintes sendiri. Kita akan membahas tentang peranan. Peranan Nema Telmintes bagi kehidupan manusia secara ekonomi tidak ada yang menguntungkan bahkan merugikan. Nema Telmintes kebanyakan adalah parasit pada manusia
hewan, dan tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Globodera rostosiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Kemudian yang kedua yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi yang menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Bentuk tubuh dari Nematelmintes, yaitu tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuhnya dilapisi oleh 3 lapisan atau tripoblastik, yakni yang pertama lapisan luar atau ektodermis, yang kedua lapisan tengah mesodem, yang ketiga lapisan dalam endoderm. Kulit hewan ini tidak berwarna dan licin. Nematelmintes sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap sekali, yaitu mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Slowly kisses passing by the river. Fungsi organ dari Nematelmintes. Yang pertama, fungsi persarafan. Dalam organ pernafasan, pada cacing gilik memiliki 6 cabang saraf utama dan saraf yang berbentuk cincin mengelilingi esofagus. Yang kedua, fungsi sirkulasi. Dalam organ sirkulasi pada cacing gilik, secara pertukaran CO2 dan oksigen terjadi sebagai difusi, yakni karena proses perubahan zat konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Dalam reproduksi pada cacing gilik, saat melakukan perkawinan, proses reproduksinya berupa gonokoris. Yang keempat, fungsi ekskresi. Dalam ekskresi, pada cacing gilik terdiri 2 saluran, yaitu bermuara dalam bentuk kanal lubang ventral. Yang kelima, fungsi pencernaan. Dalam pencernaan pada cacing gilik terdiri dari mulut, tenggorokan, usus, dan anus. Cara perkembangbiakan dari Nematelmintes. Nematelmintes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Slowly kisses passing by the river. Haven't missed. Klasifikasi dari Nematelmintes.
terdapat sekitar 80.000 spesies Nematelmintes yang telah diidentifikasi. Dan yang belum teridentifikasi juga sangat banyak. Nematelmintes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu nematoda dan nematopora. Beberapa nematopoda yang menjadi parasit pada manusia adalah yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing perut, penyebab penyakit Ascariasis. Yang kedua, Ankylostoma duodenale atau cacing tambang, banyak di daerah pertambangan. Yang ketiga, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi, dapat melakukan autoinfeksi. Yang keempat, Wuchereria bancrofti atau cacing rambut, penyebab penyakit kaki gajah. Yang terakhir yaitu Trichinella spiralis, penyebab penyakit trichinosis. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, kita mohon maaf ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe lonceng di bawah ini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in darker, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta